Tuhan akan memberkati kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memuji Engkau dengan kebebasan dan memuji Engkau dengan kekudusan, kesucian. Layakkan kami Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami, dosa perkataan, perbuatan, pikiran kami, ampuni kami Bapa. Dan biar Engkau ditinggikan, sembah dan diagungkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, berkati mereka dan tolong mereka dalam kondisi apapun. Tuhan lindungi, lingkupi, Tuhan jagai, Tuhan akan menolong mereka dimanapun mereka berada dalam ibadah di keluarga masing-masing. Berkati kami semua, lindungi kami, lingkupi kami dengan kuasa Tuhan. Kami menolak segala kuasa si jahat apapun bentuknya, dalam bentuk penyakit apapun. Dalam nama Yesus kami tolak. Kami mau mengundang Roh Kudus menguasai kami, lingkupi kami dan lindungi kami, agar kami semua dalam perlindungan Tuhan, seperti firman katakan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau sudah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Berkati gereja-Mu, berkati pemerintah kami, berkati juga lingkungan kami, berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga kami. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan. Firman-Mu kita ketiga. Sucikan, kuduskan kami, bukalah hati dan pikiran kami, agar firman menjadi bagian kami, menguatkan, melindungi kami, dan akan mengubah sikap hidup kami. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus menolong kami, dan Roh Kudus menerangi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus yang bisa berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita Matius pasal 10 ayat 38. Matius pasal 10 ayat 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Sekali lagi saya bacakan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Pelajaran ini sangat penting, pengajaran ini sangat penting, dan firman Tuhan ini sangat penting bagi kita untuk kita bisa merenungkan bersama-sama. Ajaran Yesus ini sangat penting, oleh karena secara totalitas kita harus mengikut Dia. Secara totalitas harus mengikut Dia. Sangat mendasar, sangat banyak pengertiannya, sangat dalam maknanya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagaimana kata Tuhan Yesus ini, kita akan mengerti bagaimana kata Tuhan Yesus. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Tema kita hari ini ialah memikul salib, pikul salib. Berarti ada sesuatu hal yang harus kita renungkan bersama. Yang pertama, untuk pikul salib ini ada beberapa pengertian. Yang pertama, pikul salib artinya ada sebuah tanggung jawab, tanggungan yang harus kita kerjakan.
sebagai tugas kita, peran kita, fungsi kita, dan beban itu diberikan oleh Tuhan, dipasrahkan oleh Tuhan kepada kita. Kita harus kerjakan. Tapi kalau kita tidak mengerjakan, ya berarti tidak pikul salib. Karena itu kita mau belajar seperti yang Tuhan katakan, ya kita harus belajar pikul salib. Kita harus memikul salib. Kalau tidak, kita berarti belum memikul salib, tidak mengikuti Yesus. Orang yang mengikuti Yesus harus memikul salib. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mengikul salib ini ada beban, ada suatu tanggungan yang harus kita kerjakan sesuai dengan tujuan Tuhan. Tuhan berikan hidup bagi kita supaya kita ini mengerjakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Pikul salib. Tanggung jawab kita kepada keluarga, tanggung jawab kita kepada gereja, tanggung jawab kita kepada negara, tanggung jawab kita kepada pribadi kita, kepada Tuhan, diserahkan kepada Tuhan. Pikul salib, beban tiap hari yang harus kita pikul. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, maknanya sangat dalam. Pikul salib maknanya sangat dalam. Ada beban yang dipasangkan Tuhan, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, pikul salib berarti kita mempersembahkan seluruh hidup kita ya, kepada Tuhan, hidup ya, yang berkenan kepada Tuhan, persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Pikul salib menerima tanggung jawab, ya, menerima tanggungan yang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, ini bagian yang pertama. Ya. Bagian kedua, kita mau belajar seperti Yesus, belajar seperti Yesus. Yesus taat, bahkan taat sampai mati dia. Ya, pikul salib, ya, dia harus menderita, ya, dia harus mati untuk menanggung dosa kita, untuk memikul dosa kita. Kita belajar dari kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Ya, Filipi pasal 2 ya, ayat yang ke-5 sampai 11. Ya, saya bacakan untuk kita. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaranya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Coba kita perhatikan. Jadi makna pikul salib ini, ya, makna pikul salib ini, kita mau belajar pikul salib iya benar, dan terus pikul salib iya benar sampai mati. Wah, ini di sini kita mau belajar mengenai ketaatan. Taat pikul salib, taat, ya, seperti yang dikehendaki Tuhan. Taat, ya. Yesus mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba. Ya, dia taat bahkan mati sampai di kayu salib. Wah, ini Bapak Ibu, kita mau belajar ketaatan, belajar taat seperti Yesus. Ini berarti Bapak Ibu kita juga bukan saja taat, tapi kita juga menyangkal diri. Sesungguhnya aku bisa berbuat sesuatu karena Tuhan, padahal aku pikul salib. Aku mau belajar taat karena sesungguhnya aku bisa berjalan, aku bisa melangkah, aku bisa kegiatan, bisa melakukan sesuatu karena ketaatan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mengaruniakan kuasanya, berkatnya, kekuatannya dan sebagainya. Karena itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita mau belajar. Kita mau belajar taat. Pikul salib berarti kita juga mau belajar menyangkali diri. Bukan aku, tapi Kristus yang memberikan kekuatan. Bukan aku, tetapi Allah yang memberikan kekuatan untuk pikul salib ini. Bukan aku, tetapi Tuhan yang memberikan keberhasilan bagi keluargaku, gerejaku, pekerjaanku, bangsaku. Ini karena Tuhan. Ini bagian yang kedua. Sekarang kita lihat bagian yang ketiga, belajar rendah hati. Yesus pikul salib, iya. Yesus pikul salib, iya. Betapa dia rendah hatinya, ya. Betapa dia harus menanggung penderitaan kita. Betapa dia harus memperhatikan orang lain, menyelamatkan orang lain, karena dia datang sebagai juru selamat.
Itulah sebabnya kita mau belajar, ya. Yesus rendah hati, kita juga belajar rendah hati. Pikul salib supaya rendah hati. Bapak Ibu, Yesus sudah menanggung penyakit kita. Ia sengsara dan ditindas, susah jiwanya, membenarkan banyak orang karena dia orang benar. Itulah sebabnya kita perlu rendah hati. Melalui peristiwa banyak virus yang sekarang sedang beredar, kita perlu rendah hati, mencari Tuhan. Rendah hati bukan menyalahkan seorang lain, tapi mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, melekat pada Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Mazmur 91, kalau kita melekat pada Tuhan, Tuhan melindungi, ya, Tuhan membentengi, Tuhan menyertai, yang terakhir Tuhan menyelamatkan kita. Itulah sebabnya kita perlu rendah hati. Mungkin kita ditegur Tuhan karena sombong, mungkin kita ditegur Tuhan karena tinggi hati, karena tidak mengutamakan Tuhan. Tapi kita sekarang fokus kepada Tuhan. Pikul salib tiap hari. Coba kita membaca Lukas pasal 9, ya. Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Pikul salib ya, pikul salib ya, mengikut Yesus setiap hari. Wah, ini luar biasa. Jadi walaupun kita menderita setiap hari, tapi kita mengikut Yesus. Walaupun kita bergumul setiap hari, tidak masalah. Tapi kita mengikut Yesus. Itulah pikul salib. Nah, Bapak Ibu bisa Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita dengan cara memikul salib kita setiap hari, mengikut Yesus setiap hari. Apapun keadaan kita, Tuhan penghibur kita, Tuhan penolong kita dan menyertai kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sangat singkat bagi kami. Kami muji Engkau. Kami ingin mempersembahkan persembahan yang hidup dengan memikul salib. Kami mau belajar taat, mau belajar rendah hati seperti Tuhan Yesus. Sekalipun di kiri kanan kami, di sekitar kami ada banyak masalah, ancaman, penyakit dan sebagainya, tapi kami percaya kami mau melekat kepada Tuhan, mau dekat kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, karena Tuhanlah pelindung kami, Tuhanlah yang membentengi kami, Tuhanlah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Biar firman-Mu terus bersuara di hati ini, supaya kami terus Tuhan berjuang mengikut Yesus apapun keadaan kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita puji Tuhan, mari kita bersandar pada kasih. Saya
Budi yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke pada hari ketiga bangkit pula dari alam, naik ke surga, duduk kanan Allah yang Maha Kuasa, dan di sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, tar dulu.